Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktiaka Handayani dengan NIM 1810264 dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Denia dengan NIM 1811037 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Febrianti Putri dengan NIM 181117013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Ratna Mutiara, NIM 1810194 dari Program Studi Manajemen. Saya Arum Rahayu dengan NIM 1810105 dari Prodi Manajemen. Teknososiopreneur merupakan gabungan dari kata teknologi, sosio, dan entrepreneur yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Cibitung Wetan merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Membahas teknopreneur, fokus pengembangan desa wisata menjadi faktor pembenar jika sektor pariwisata menjadi salah satu potensi daerah yang banyak dikembangkan masyarakat Indonesia saat ini. Kenapa sektor pariwisata? Karena tidak dapat dipungkiri lagi jika Indonesia memiliki keanekaragaman wisata dan budaya. Pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan menjadi salah satu model pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Pembangunan dan pengembangan pariwisata yang telah dilakukan hendaknya mampu berkelanjutan dan dipertahankan di masa depan. Beberapa peluang usaha. Selain sektor kepariwisataan, khususnya desa wisata, potensi usaha lainnya di desa harus juga dikembangkan agar memiliki pengaruh yang besar terhadap sebesar kontribusinya dalam menggerakkan roda ekonomi di desa. Adapun usaha lainnya di desa yang potensial dan harus dikembangkan harus memiliki ciri usaha sebagai berikut. 1. Memiliki nilai jual yang tinggi. Usaha yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi potensi usaha di desa. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas, misalnya usaha penjualan bahan-bahan pokok dan keperluan rumah tangga. 3. Memiliki resiko kerugian kecil. Usaha yang besar biasanya memiliki potensi kerugian yang besar pula, maka untuk menyiasati hal-hal yang tidak dapat diprediksi, maka usaha yang dipilih harus memiliki kerugian yang kecil. 4. Tidak bersifat sementara atau musiman. Usaha yang bersifat sementara atau musiman biasanya memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, seperti contohnya usaha kuliner. 5. Bertahan lama di pasar. Untuk mencapai usaha yang potensial, maka harus menjawab kebutuhan masyarakat yang bertahan lama di pasar. 6. Original. Jika usaha bersifat murni dan tidak meniru, maka usaha yang menjalankan dapat menarik minat konsumen dan akan mudah untuk diingat oleh konsumen. 7. Sesuai keinginan konsumen. Jika perlu dilakukan survei agar dapat diketahui hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. 8. Tingkat visibilitas teruji. Ada baiknya sebelum menetapkan sesuatu usaha yang ingin digeluti dapat dilakukan riset kecil mengenai ini untuk melakukan uji coba kelayakan suatu produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan tersebut. 9. Produk inovatif dan kreatif. Menciptakan suatu produk yang berbeda, bersifat inovatif dan kreatif, dapat menjadikan produk unggulan yang akan membuat bertahan meskipun persaingan pasar cukup sengit. Peranan teknososiopreneur bagi masyarakat desa.
Teknososiopreneur tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan industri-industri besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Teknososiopreneur diharapkan dapat memiliki manfaat atau dampak, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Menciptakan lapangan kerja baru. 4. Menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Lalu, manfaat dari segi lingkungan antara lain 1. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. Agar invensi dan inovasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Kriteria tersebut adalah 1. Memberikan performansi solusi lebih baik dan lebih efisien. 2. Menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. 3. Merupakan ide orisinal. 4. Dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. 5. Memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. 6. Dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Saat ini, pengembangan bisnis dalam bidang teknologi sebagian besar dihasilkan dari sinergi antara pemilik ide kreatif atau teknopreneur yang umumnya bervariasi dengan berbagai pusat riset, seperti perguruan tinggi. Dengan penyediaan modal yang akan digunakan dalam berbisnis, hubungan antara tiga unsur tersebut yang kemudian mendorong berkembangnya bisnis teknologi yang ada di beberapa negara. Di Indonesia, sinergi ketiga pihak tersebut belum terbangun dengan baik. Pengembangan berbagai pusat inovasi dan inkubator bisnis dalam bidang teknologi di beberapa perguruan tinggi dan dalam riset merupakan upaya yang positif untuk pengembangan teknososiopreneur di Indonesia.